Sekitar 25 tahun yang lalu, Venezuela dikenal sebagai salah satu negara paling makmur di Amerika Selatan. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sistem demokrasi yang berjalan, dan masyarakat kelas menengah yang hidup dengan stabil. Venezuela bukan negara yang hidup dalam krisis. Pada masa itu, negara ini berfungsi dengan normal. Pada tahun 1970, kondisi Venezuela relatif kuat. Sampai pada tahun 1976, pemerintah memutuskan untuk menasionalisasi industri minyak. Kebijakan ini dilakukan dalam sistem demokrasi yang sah dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Dari keputusan tersebut, lahirlah PDVSA. Perusahaan minyak milik negara yang kemudian berkembang menjadi salah satu perusahaan energi paling profesional di dunia. PDVSA tidak hanya bertugas mengekstraksi minyak mentah. Perusahaan ini mengelola kilang, sistem distribusi, dan ekspor energi ke berbagai negara. Pada awal 1990-an, produksi minyak Venezuela mencapai lebih dari 3 juta barel per hari. Pendapatan dari sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dampak ekonomi itu terlihat jelas di kehidupan sehari-hari masyarakat Venezuela. Caracas merupakan ibu kota Venezuela, tumbuh menjadi kota besar dengan kawasan bisnis yang aktif dan infrastruktur yang modern. Gedung perkantoran mulai bermunculan, aktivitas perdagangan meningkat, kelas menengah berkembang secara konsisten. Masyarakat Venezuela memiliki daya beli yang kuat pada saat itu. Banyak warga mampu membeli kendaraan, memiliki rumah, dan melakukan perjalanan ke luar negeri. Pada periode ini, Venezuela termasuk negara dengan tingkat kesejahteraan tertinggi di Amerika Latin. Bukan hanya karena minyak, tetapi karena negara memiliki sistem yang bekerja. Pemerintah berganti melalui pemilu, dan media masih beroperasi tanpa tekanan besar. Venezuela memang tidak sempurna. Ketimpangan ekonomi masih terasa nyata. Korupsi tetap menjadi masalah. Sebagian masyarakat merasa tidak diwakili oleh elit politik. Namun secara keseluruhan, negara masih berjalan. Di balik stabilitas tersebut, perlahan muncul rasa kecewa di kalangan masyarakat. Banyak warga merasa bahwa kekayaan negara tidak dibagi secara adil. Kepercayaan terhadap partai-partai tradisional menurun. Di tengah kondisi inilah, muncul figur baru yang menawarkan perubahan besar dan cepat. Hugo Chavez. Hugo Chavez bukan berasal dari kalangan elit politik tradisional Venezuela. Ia lahir dari keluarga sederhana dan memilih jalur militer sebagai jalan hidupnya. Karirnya berkembang di dalam angkatan bersenjata, sebuah institusi yang selama bertahun-tahun memiliki peran penting dalam sejarah politik Amerika Latin. Pada akhir 1980-an, Venezuela mengalami tekanan ekonomi. Harga minyak tidak selalu stabil, ketimpangan sosial semakin terlihat, kepercayaan publik terhadap partai-partai lama terus menurun. Banyak warga merasa bahwa sistem demokrasi yang ada hanya menguntungkan segelintir orang. Kemudian Hugo Chavez melihat kondisi ini sebagai kegagalan sistem politik yang telah lama berkuasa. Di dalam militer, ia mulai membentuk jaringan perwira yang memiliki pandangan serupa. Kelompok ini percaya bahwa perubahan tidak bisa lagi dilakukan melalui jalur politik biasa. Pada tahun 1992, Hugo Chavez yang saat itu berpangkat letnan kolonel memimpin upaya kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah. Upaya ini berlangsung singkat dan gagal dalam hitungan jam. Pasukan yang dipimpinnya tidak berhasil menguasai pusat kekuasaan. Akhirnya, Hugo Chavez ditangkap dan dipenjara. Namun peristiwa ini justru memperkenalkannya kepada publik nasional. Dalam pidato singkat yang disiarkan oleh televisi nasional, setelah kegagalan kudeta, Chavez menerima tanggung jawab atas aksinya dan mengatakan bahwa tujuan mereka belum tercapai.
Pernyataan itu membuat namanya dikenal luas. Setelah menjalani masa penahanan, Capes mendapat pengampunan. Ia akhirnya keluar dari penjara dalam situasi politik yang telah berubah. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem lama semakin lemah. Banyak warga melihat Capes bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap elit politik yang dianggap gagal. Alih-alih kembali ke jalur militer, Capes memilih jalur politik. Ia membangun gerakan yang menggabungkan nasionalisme, kritik terhadap kapitalisme, dan janji untuk membagikan kembali kekayaan minyak kepada rakyat miskin. Pesannya sederhana dan mudah diterima. Capes berbicara tentang keadilan, kemiskinan, dan korupsi. Ia menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat biasa yang menentang kekuasaan lama. Pada tahun 1998, Hugo Capes mencalonkan diri sebagai presiden Venezuela. Ia berkampanye dengan janji perubahan yang besar, reformasi sistem politik, dan pengelolaan ulang kekayaan negara. Dalam pemilu tersebut, Capes akhirnya meraih kemenangan. Kemenangan itu menandai titik balik dalam sejarah Venezuela. Seorang mantan perwira yang pernah mencoba merebut kekuasaan dengan senjata, kini berkuasa melalui pemilu. Banyak pendukungnya melihat ini sebagai awal era yang baru. Namun kemenangan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran. Cara Capes memandang kekuasaan negara dan oposisi akan menentukan arah Venezuela ke depan. Hugo Capes resmi menjabat sebagai presiden Venezuela pada tahun 1999. Sejak awal, ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan berjalan seperti pemerintahan sebelumnya. Capes menyatakan bahwa sistem politik lama telah gagal dan perlu diganti secara menyeluruh. Langkah pertamanya adalah mengubah struktur negara. Capes mendorong pembentukan konstitusi baru. Melalui referendum, rakyat Venezuela diminta menyetujui perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Akhirnya konstitusi baru disahkan dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada presiden. Dengan konstitusi tersebut, posisi eksekutif menjadi lebih kuat. Masa jabatan presiden diperpanjang, mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan melemah. Capes menyebut perubahan ini sebagai bagian dari revolusi politik yang bertujuan memberi kekuasaan lebih besar kepada rakyat. Secara ekonomi, Capes memperkenalkan kebijakan yang ia sebut sebagai ekonomi sosialis. Pemerintah mulai mengambil peran lebih besar dalam mengatur harga, distribusi barang, dan aktivitas bisnis. Capes berpendapat bahwa pasar bebas telah menciptakan ketimpangan dan harus dikendalikan oleh negara. Pengendalian harga menjadi salah satu kebijakan utamanya. Pemerintah menetapkan harga maksimum untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan. Tujuannya adalah memastikan barang-barang tersebut tetap terjangkau bagi masyarakat miskin. Namun kebijakan ini memiliki dampak langsung pada dunia usaha. Banyak produsen dan distributor dipaksa menjual barang di bawah biaya produksi. Akibatnya, perusahaan mengurangi produksi atau menghentikan operasi sepenuhnya. Di sektor pertanian, petani kehilangan insentif untuk menanam. Di sektor industri, pabrik mulai tutup. Pasokan barang menurun, sementara permintaan tetap tinggi. Alih-alih mengubah kebijakan, pemerintah menilai bahwa masalahnya adalah kurangnya kepatuhan dari sektor swasta. Negara mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan yang dianggap strategis atau tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah. Proses ini berlangsung bertahun-tahun dan mencangkup berbagai sektor. Pada tahun 2002 hingga 2012, lebih dari 1.400 perusahaan, pertanian, pabrik, dan jaringan distribusi diambil alih oleh negara. Banyak dari aset tersebut kemudian dikelola oleh orang-orang yang dipilih berdasarkan loyalitas politik. Perubahan arah ini mengubah hubungan antara negara dan sektor produktif. Aktivitas ekonomi semakin terkonsentrasi di tangan pemerintah. Ketergantungan terhadap pendapatan minyak semakin besar. Pada tahap awal,
dampak negatif belum sepenuhnya terasa. Hingga akhirnya harga minyak dunia semakin tinggi, pendapatan negara meningkat, dan program-program sosial diperluas. Bagi banyak pendukung Capres, kebijakan ini terlihat berhasil. Namun di balik permukaan, fondasi ekonomi Venezuela mulai melemah. Perubahan paling krusial selama pemerintahan Hugo Chavez terjadi di sektor minyak. PDVSA yang selama puluhan tahun beroperasi secara profesional dan relatif independen mulai berada langsung di bawah kendali politik. Chavez memandang PDVSA sebagai simbol elit lama yang menurutnya tidak sejalan dengan visi revolusinya. Ia menilai perusahaan ini terlalu otonom dan tidak cukup berkontribusi langsung pada program sosial pemerintah. Ketegangan memuncak pada tahun 2002 dan 2003 ketika terjadi pemogokan besar-besaran di PDVSA. Para pekerja, termasuk insinyur dan manajer senior, memprotes campur tangan politik dan arah kebijakan pemerintah. Lebih dari 20.000 karyawan PDVSA dipecat. Mereka digantikan oleh orang-orang yang dipilih karena loyalitas politik, bukan pengalaman teknis atau keahlian di bidang energi. Keputusan ini mengubah PDVSA secara mendasar. Pengetahuan teknis yang dibangun selama puluhan tahun hilang dalam waktu yang singkat. Pemeliharaan infrastruktur menurun, efisiensi produksi merosot. Produksi minyak yang sebelumnya berada di atas 3 juta barel per hari mulai menurun secara bertahap. Pada pertengahan dekade berikutnya, penurunan ini semakin tajam. Kilang mengalami gangguan, investasi asing berkurang, operasi menjadi tidak stabil. Meski demikian, pada tahun-tahun awal penurunan ini tidak terlalu terlihat oleh masyarakat. Harga minyak dunia sedang berada pada tingkat yang tertinggi. Pendapatan negara tetap besar meskipun produksi menurun. Chavez menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai program-program sosial berskala besar. Bantuan pangan, subsidi, perumahan, dan layanan kesehatan diperluas. Negara meningkatkan pengeluaran secara agresif. Program-program ini meningkatkan popularitas Chavez. Dukungan politik tetap kuat, kritik terhadap kebijakan ekonomi sering dianggap sebagai serangan terhadap kepentingan rakyat. Namun struktur ekonomi Venezuela semakin rapuh. Hampir seluruh pendapatan negara bergantung pada minyak. Sektor lain melemah akibat nasionalisasi dan pengendalian harga. Tidak ada cadangan yang cukup untuk menghadapi perubahan kondisi global. Ketika negara bergantung hampir sepenuhnya pada satu sumber pendapatan, resiko menjadi sangat tinggi. Venezuela memasuki fase di mana stabilitas ekonomi sepenuhnya ditentukan oleh harga minyak dunia. Pada tahun 2013, Hugo Chavez meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit kankernya. Kepergiannya mengakhiri satu era dalam politik Venezuela, tetapi sistem yang ia bangun tetap bertahan. Sebelum meninggal, Chavez muncul di televisi nasional dan secara terbuka menunjuk Nicolás Maduro sebagai penerusnya. Maduro saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Ia dikenal sebagai loyalis setia Chavez, bukan sebagai teknokrat atau administrator yang berpengalaman. Nicolás Maduro berasal dari latar belakang yang sederhana. Ia pernah bekerja sebagai supir bus dan aktif dalam serikat pekerja. Karakter politiknya berkembang karena kedekatannya dengan Chavez, bukan karena rekam jejak pengelolaan pemerintahan. Pemilihan presiden khusus diadakan pada April 2013. Maduro memenangkan pemilu dengan selisih kurang dari 2%. Hasil ini diperdebatkan oleh oposisi. Tuduhan kecurangan muncul. Pengamat internasional mempertanyakan transparansi proses tersebut. Akan tetapi, Maduro tetap dilantik sebagai presiden. Sejak awal, pemerintahannya menghadapi tantangan besar. Ia mewarisi ekonomi yang sangat bergantung pada minyak, sektor produktif yang lemah, dan institusi yang telah dipolitisasi.
pada tahun 2014, harga minyak dunia anjlok tajam. Perubahan ini menghantam Venezuela dengan keras. Pendapatan negara runtuh dalam waktu yang sangat singkat. Pemerintah tidak memiliki cadangan keuangan yang cukup. Pengeluaran negara tetap tinggi, program sosial telah dikurangi. Untuk menutupi kekurangan anggaran, pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang sangat besar. Kebijakan ini memicu inflasi yang tidak terkendali. Nilai mata uang Venezuela jatuh dengan cepat. Harga barang melonjak, daya beli masyarakat menghilang, dan pada tahun-tahun berikutnya, kondisi memburuk dengan sangat cepat. Produksi dalam negeri hampir berhenti, impor menurun karena kekurangan devisa, barang kebutuhan dasar semakin langka. Maduro tidak mengubah arah kebijakan, pengendalian harga tetap diterapkan, nasionalisasi tetap berlanjut, pemerintah menyalahkan pihak luar atas krisis yang terjadi. Sistem ekonomi Venezuela mulai runtuh secara menyeluruh. Setelah kejatuhan harga minyak pada tahun 2014, krisis ekonomi Venezuela memasuki fase yang jauh lebih parah. Pemerintah terus mencetak uang untuk menutupi defisit anggaran. Tidak ada penyesuaian kebijakan yang signifikan. Akibatnya, inflasi meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2018, Venezuela resmi memasuki hyperinflasi. Tingkat inflasi tahunan melampaui 1 juta %. Mata uang nasional kehilangan fungsinya sebagai alat tukar. Uang tunai menjadi hampir tidak bernilai. Harga barang berubah dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam. Gaji bulanan tidak cukup untuk membeli kebutuhan pokok selama beberapa hari. Banyak warga membawa uang dalam jumlah besar hanya untuk membeli satu kantong makanan. Obat-obatan dan perlengkapan medis sulit ditemukan. Jika tersedia, harganya berada jauh di luar jangkauan sebagian besar penduduk. Pada tahun 2017, sekitar 75% warga Venezuela mengalami penurunan berat badan secara signifikan. Masyarakatnya rata-rata kehilangan berat badan mencapai hampir 9 kg. Hal ini bukan akibat pola makan sehat, tetapi karena kekurangan pangan. Rumah sakit berada dalam kondisi kritis, persediaan obat-obatan habis, peralatan medis rusak, dan tidak dapat diperbaiki. Operasi dasar sering ditunda atau dibatalkan. Penyakit yang sebelumnya berhasil dikendalikan mulai kembali muncul. Kasus malaria meningkat tajam, penyakit difteri dan campak kembali ditemukan. Sistem kesehatan masyarakat tidak mampu merespons. Banyak tenaga medis meninggalkan negara itu untuk mencari penghidupan di luar negeri. Infrastruktur publik ikut runtuh. Pemadaman listrik terjadi secara luas dan berlangsung lama. Sistem distribusi air bersih tidak berfungsi dengan baik. Transportasi umum berhenti beroperasi di banyak wilayah. Caracas dan kota-kota besar lainnya mengalami lonjakan kejahatan, kekerasan meningkat, pencurian menjadi kejadian sehari-hari. Venezuela masuk dalam daftar negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia. Dalam kondisi ini, negara hampir tidak lagi menjalankan fungsi dasarnya. Pemerintah tetap berkuasa secara formal, tetapi tidak mampu menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Krisis ekonomi telah berubah menjadi krisis kemanusiaan. Memasuki pertengahan dekade 2010-an, rezim Nicolas Maduro menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan kekuasaannya. Ekonomi hampir sepenuhnya runtuh, produksi nasional berhenti, pendapatan resmi negara tidak lagi cukup untuk menjalankan pemerintahan. Dalam kondisi normal, situasi seperti ini akan menyebabkan runtuhnya pemerintahan. Namun rezim Maduro memilih jalan lain untuk bertahan. Ketika negara tidak lagi mampu berfungsi sebagai pemerintahan yang sah, ia mulai beroperasi sebagai entitas kriminal. Venezuela masih memiliki nilai strategis meskipun ekonominya hancur. Negara ini memiliki pelabuhan, pangkalan militer, landasan udara, dan garis pantai panjang di sepanjang Laut Karibia. Letaknya berada di antara wilayah produksi kokain di Kolombia dan pasar narkoba utama di Amerika Utara. Ketika pendapatan dari minyak tidak lagi mencukupi, perdagangan ilegal
menjadi sumber pemasukan alternatif. Aktivitas ini tidak dilakukan oleh kelompok kriminal kecil, melainkan terintegrasi dengan struktur negara. Pada periode ini, militer Venezuela memainkan peran utama. Aparat keamanan tidak lagi berfungsi hanya sebagai penjaga kedaulatan negara, tetapi menjadi pelindung dan pengelola jalur penyelundupan. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam. Infrastruktur untuk perdagangan narkoba telah ada sejak bertahun-tahun sebelumnya. Namun di bawah Maduro, aktivitas tersebut menjadi sistematis dan terpusat. Negara tidak memproduksi kokain. Produksi utama berasal dari Kolombia. Namun, kokain tersebut dipindahkan melalui wilayah Venezuela karena adanya perlindungan dari militer dan aparat negara. Pesawat, pelabuhan, dan jalur darat yang dikuasai digunakan untuk memindahkan narkotika. Koordinasi dilakukan di tingkat tinggi. Aktivitas ini tidak mungkin berlangsung tanpa persetujuan dari pejabat senior. Pendapatan dari perdagangan narkoba tidak masuk ke anggaran negara. Dana tersebut mengalir langsung ke jaringan kekuasaan di dalam rezim. Hal ini menciptakan insentif kuat bagi militer untuk tetap setia. Kesetiaan aparat keamanan tidak lagi didasarkan pada ideologi atau nasionalisme, tetapi pada kepentingan ekonomi. Rezim bertahan bukan karena dukungan rakyat, tetapi karena kontrol atas sumber pendapatan ilegal. Pada titik ini, Venezuela tidak lagi berfungsi sebagai negara yang biasa. Struktur pemerintahan digunakan untuk melindungi dan menjalankan aktivitas kriminal berskala besar. Inilah fase di mana Venezuela mulai dikenal secara luas sebagai negara yang dijalankan oleh jaringan kriminal terorganisir. Seiring melemahnya negara secara ekonomi dan administratif, ruang kosong kekuasaan di Venezuela mulai diisi oleh organisasi kriminal. Salah satu yang paling menonjol adalah kelompok kejahatan terorganisir yang berkembang dari dalam sistem penjara. Pada awal 2010-an, penjara-penjara di Venezuela tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Di banyak tempat, otoritas penjara menyerahkan kendali sehari-hari kepada para narapidana. Dari kondisi inilah muncul kelompok kriminal yang terorganisir dengan baik. Salah satu kelompok tersebut terbentuk di penjara Tocoron di negara bagian Aragua. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Tren de Aragua. Awalnya, aktivitas mereka terbatas pada pemerasan, perjudian, dan perdagangan narkoba di dalam penjara. Ketika ekonomi nasional runtuh, kelompok ini berkembang sangat pesat. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan bergabung dengan organisasi kriminal sebagai jalan bertahan hidup. Tren de Aragua memiliki uang, senjata, dan struktur organisasi yang sangat jelas. Pada tahun-tahun berikutnya, kelompok ini memperluas pengaruhnya keluar penjara. Mereka menguasai lingkungan-lingkungan tertentu di kota-kota besar. Aktivitas mereka meluas. Ekspansi ini tidak hanya terjadi di dalam Venezuela. Tekanan ekonomi dan arus migrasi besar-besaran membuka jalur baru ke negara-negara lain. Pada awal tahun 2020, keberadaan kelompok ini terdeteksi di berbagai negara, termasuk Kolombia, Peru, Chile, dan Amerika Serikat. Mereka terlibat dalam kejahatan lintas negara dengan tingkat koordinasi yang tinggi. Namun kelompok kriminal sipil hanyalah satu bagian dari sistem yang lebih besar. Peran utama tetap berada di tangan militer dan pejabat tinggi negara. Jaringan ini dikenal luas dengan nama Cartel de los Soles. To our border, they continue to send drugs into our country, Venezuela. Yeah, they've been very nasty, and we can't let that happen. Kartel ini melekat langsung pada struktur kekuasaan. Aparat militer menyediakan perlindungan, logistik, dan akses terhadap jalur distribusi internasional. Pesawat militer, pelabuhan laut, dan wilayah udara digunakan untuk memindahkan narkotika dari Amerika Selatan menuju Karibia dan Amerika Utara. Jalur ini sulit disentuh oleh penegak hukum karena dilindungi oleh negara. Amerika Serikat
mendakwa sejumlah pejabat tinggi Venezuela atas tuduhan perdagangan narkoba. Beberapa di antaranya adalah tokoh inti dalam pemerintahan. Tuduhan tersebut menyebut bahwa aktivitas ini dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pendapatan dari perdagangan narkoba diperkirakan mencapai miliaran dolar setiap tahun. Dana ini tidak digunakan untuk kepentingan publik. Dana tersebut memperkuat jaringan kekuasaan dan memastikan kesetiaan militer. Pada titik ini, perdagangan narkoba telah menggantikan ekspor minyak sebagai sumber pendapatan utama bagi mereka yang mengendalikan negara. Negara dan kartel menjadi satu kesatuan. Dampaknya meluas hingga keluar Venezuela. Jalur yang sama digunakan untuk mendistribusikan narkoba ke kota-kota di Amerika Serikat. Krisis narkoba yang menewaskan puluhan ribu orang setiap tahun terhubung langsung dengan jaringan ini. Venezuela bukan hanya menghadapi krisis internal, negara ini telah menjadi bagian dari masalah keamanan regional dan internasional. Ketika krisis Venezuela semakin dalam, perhatian dunia internasional ikut meningkat. Amerika Serikat dan sejumlah negara lain memandang situasi di Venezuela bukan hanya sebagai krisis kemanusiaan, tetapi juga sebagai ancaman keamanan regional. Amerika Serikat menerapkan sanksi ekonomi secara bertahap. Sanksi ini menargetkan sektor minyak, sistem keuangan, serta individu-individu kunci dalam pemerintahan Venezuela. Tujuannya adalah membatasi akses rezim terhadap pendanaan internasional dan menekan pemerintah agar melakukan perubahan politik. Sanksi tersebut berdampak besar pada ekonomi Venezuela yang sudah rapuh. Ekspor minyak menurun, akses terhadap sistem perbankan global semakin terbatas. Namun sanksi tidak menjatuhkan pemerintahan Maduro. Alih-alih mengubah kebijakan, rejim pun mulai beradaptasi. Ketergantungan terhadap pendapatan ilegal semakin meningkat. Perdagangan narkoba, penyelundupan emas, dan aktivitas pasar gelap menjadi sumber pemasukan utama bagi lingkaran kekuasaan. Dalam situasi ini, Venezuela mendapat dukungan dari negara-negara yang memiliki kepentingan geopolitik. China menjadi salah satu mitra utama. Selama lebih dari 1 dekade, China memberikan pinjaman puluhan miliaran dolar kepada Venezuela dengan jaminan pengiriman minyak di masa depan. Melalui kesepakatan ini, China memperoleh akses strategis terhadap cadangan minyak terbesar di dunia. Sebagai imbalannya, Venezuela memberikan dukungan diplomatik kepada China di berbagai forum internasional. Setiap upaya untuk menekan rejim Maduro di Dewan Keamanan PBB sering dihadang oleh veto. Rusia juga memainkan peran penting. Moskow memasok senjata, memberikan pelatihan militer, dan menjalin kerjasama intelijen dengan Venezuela. Kehadiran Rusia di kawasan Karibia menjadi sinyal bahwa Venezuela bukan lagi sekedar isu domestik, tetapi bagian dari persaingan kekuatan global. Latihan militer bersama dan kunjungan pesawat strategis Rusia ke Caracas memperlihatkan kedalaman hubungan tersebut. Posisi geografis Venezuela yang relatif dekat dengan Amerika Serikat meningkatkan nilai strategisnya. Sementara itu, upaya perubahan politik melalui jalur diplomatik tidak membuahkan hasil. Amerika Serikat dan puluhan negara lain sempat mengakui pemimpin oposisi sebagai presiden sah Venezuela. Strateginya adalah mendorong perubahan rezim tanpa intervensi militer. Namun strategi ini gagal. Oposisi tidak memiliki kendali atas wilayah, aparat negara, ataupun militer. Para jenderal tetap setia pada rezim karena kepentingan ekonomi. Tanpa dukungan militer, perubahan kekuasaan tidak terjadi. Seiring waktu, dukungan internasional terhadap oposisi melemah. Fragmentasi internal, tekanan politik, dan penangkapan tokoh-tokoh oposisi memperburuk situasi. Amerika Serikat menghadapi pilihan yang sulit. Intervensi militer berisiko menciptakan konflik yang berkepanjangan. Contoh dari Irak dan Libya menunjukkan bahwa menggulingkan pemerintahan jauh lebih mudah dibandingkan membangun stabilitas setelahnya. Selama rejim bertahan, perdagangan narkoba terus berjalan. Krisis pengungsi berlanjut, ketidakstabilan kawasan semakin dalam. Venezuela kini berada di dalam kondisi stagnasi krisis. Negara tidak runtuh sepenuhnya, tetapi juga tidak pulih. Pemerintah bertahan tanpa legitimasi yang luas. Ekonomi bergerak secara informal,
layanan publik bergantung pada bantuan luar dan inisiatif lokal. Lebih dari 7 juta warga Venezuela telah meninggalkan negara itu sejak pertengahan 2010. Negara-negara tetangga menanggung beban sosial dan ekonomi yang besar. Arus migrasi belum menunjukkan tanda berhenti. Masa depan Venezuela masih belum jelas. Venezuela menjadi contoh bagaimana negara dengan sumber daya besar dapat jatuh ke dalam krisis berkepanjangan ketika institusi dilemahkan dan kekuasaan terkonsentrasi tanpa pengawasan. Krisis ini tidak terjadi dalam satu malam, dan pemulihannya juga tidak akan secepat itu. Pilihan ke depan tetap berat, intervensi membawa resiko besar. Menunggu berarti menerima krisis yang terus berlangsung. Dunia masih mencari jalan keluar dari situasi yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade ini. Dan selama belum ada perubahan mendasar, Venezuela akan tetap berada dalam kondisi ketidakpastian dengan dampak yang meluas, jauh melampaui batas negaranya sendiri.